Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saudia, mahasiswa semester 4 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang rumpun model pembelajaran IPA SD. Jadi kita mulai. Untuk yang pertama, sebelum kita masuk ke dalam macam-macam model pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau yang biasa kita kenal dengan IPA SD ini, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan model pembelajaran. Nah, model pembelajaran adalah pola interaksi siswa dengan guru di dalam kelas yang menyangkut strategi, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan model pembelajaran, kita akan masuk ke jenis-jenis model pembelajaran dalam pembelajaran IPA di sekolah. Antara lain, yaitu yang pertama ada model pembelajaran langsung, yang kedua ada model pembelajaran Children Learning in Science atau yang bisa dikenal dengan QUIZ, dan yang ketiga ada model pembelajaran berbasis masalah atau yang biasa kita kenal dengan PBM. Langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama yaitu model pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung dirancang secara khusus untuk mengembangkan pembelajaran siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklarasi yang terstruktur dengan baik dan dapat dipelajari selangkah demi selangkah. Selanjutnya yang kedua ada model pembelajaran Children Learning in Science. Model pembelajaran ini adalah kerangka berpikir untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya kegiatan belajar mengajar yang melibatkan siswa dalam kegiatan pengamatan dan percobaan dengan menggunakan lembar kerja siswa atau LKS. Nah, karena setiap model pembelajaran itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya, maka di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing dari model pembelajaran. Yang pertama yaitu kelebihan dari model pembelajaran QUIZ. Yang pertama ada gagasan anak lebih mudah dimunculkan. Yang kedua, membiasakan siswa untuk belajar mandiri dalam memecahkan suatu masalah. Yang ketiga, ada menciptakan belajar yang lebih bermakna. Nah, itulah beberapa dari kelebihan QUIZ. Selanjutnya ada beberapa dari kekurangan QUIZ, yaitu adalah sarana laboratorium itu harus lengkap. Kemudian, siswa yang belum terbiasa belajar mandiri atau berkelompok akan merasa asing dan sulit untuk menguasai konsep. Yang ketiga, ada model pembelajaran berbasis masalah atau PBM. PBM ini merupakan pembelajaran yang menghadapkan siswa pada masalah dunia nyata untuk memulai pembelajaran. Dalam pembelajaran berbasis masalah, siswa memiliki peran sebagai problem solver, sedangkan guru memiliki peran sebagai tutor atau pelatih. Pembelajaran berbasis masalah ini lebih mengutamakan proses belajar, di mana tugas guru harus memfokuskan diri untuk membantu peserta didik mengembangkan keterampilan dan kecakapan berpikir dalam mempelajari dan menyerap materi pelajaran. Ada beberapa tahapan model dalam pembelajaran berbasis masalah ini. Yang pertama, yaitu tahap proses orientasi peserta didik pada masalah. Pada tahap ini, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, memotivasi peserta didik untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah dan mengajukan masalah. Tahap yang kedua yaitu mengorganisasi peserta didik. Pada tahap ini, guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok, kemudian membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Pada tahap ini,
guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, melaksanakan eksperimen dan penyelidikan untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Yang keempat adalah tahap mengembangkan dan menyajikan hasil. Pada tahap ini, guru membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan laporan dokumentasi atau model dan membantu mereka membagi tugas untuk sesama temannya. Yang kelima ataupun yang terakhir, yaitu ada tahap menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah. Pada tahap ini, guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses dan hasil penyelidikan yang mereka lakukan. Ada beberapa kelebihan PBM, yaitu diantaranya yang pertama, menantang kemampuan siswa, serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa. Yang ketiga, membantu siswa dalam mentransfer pengetahuan siswa untuk memahami masalah dunia nyata. Nah, untuk kelemahan PBM sendiri, yaitu misalnya siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. Nah, itulah tadi beberapa model pembelajaran IPA. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari model-model pembelajaran IPA, kita akan mempelajari tentang metode pembelajaran IPA. Di dalam setiap pembelajaran, tentunya metode sangat penting untuk dipilih sesuai dengan konsep yang akan dipelajari siswa. Dalam pelaksanaannya, metode dapat mempermudah para siswa menyerap materi ajar dan membuat guru juga mudah menyajikan bahan ajar. Contoh beberapa metode yang digunakan dalam pembelajaran IPA yaitu seperti metode ceramah, metode demonstrasi, eksperimen, dan diskusi. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu ada metode ceramah. Metode ceramah merupakan metode di mana guru lebih banyak memberikan informasi atau lebih banyak menyampaikan materi pelajaran kepada siswa, sehingga siswa menjadi pasif dalam pembelajaran. Nah, pada pembelajaran yang menggunakan metode ceramah ini, setidaknya kita harus memberikan teknik bertanya ataupun menjawab sehingga tetap terjadi interaksi antara guru dan siswa maupun siswa dan siswa. Tanya jawab ini juga diperlukan untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap apa yang telah disampaikan oleh guru melalui metode ceramah. Yang kedua ada metode demonstrasi. Yang dimaksud dengan metode demonstrasi adalah metode yang digunakan untuk membelajarkan siswa dengan cara menceritakan dan memperagakan suatu langkah-langkah pengerjaan sesuatu. Demonstrasi merupakan praktek yang diperagakan kepada siswa. Berdasarkan tujuannya, demonstrasi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, demonstrasi proses, yaitu metode yang mengajak siswa memahami langkah demi langkah suatu proses. Yang kedua, demonstrasi hasil, yaitu metode yang memperlihatkan atau memperagakan hasil dari sebuah proses. Eksperimen. Eksperimen dapat didefinisikan sebagai kegiatan terinci yang direncanakan untuk menghasilkan data untuk menjawab suatu masalah atau menguji suatu hipotesis. Metode eksperimen ini dipilih sebagai metode pembelajaran IPA jika konsep IPA yang harus dipelajari melalui fakta-fakta yang dapat ditemukan oleh siswa. Yang keempat, ada metode diskusi. Metode diskusi ini merupakan situasi di mana di antara siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru terjadi tukar-menukar informasi, ide, atau pendapat untuk memecahkan suatu masalah. Tujuan diskusi adalah untuk mereview apa yang telah siswa pelajari,
mendorong siswa untuk merefleksikan ide mereka atau pendapat mereka, menggali isu-isu, memecahkan masalah, dan meningkatkan keterampilan komunikasi secara langsung atau bertemu muka. Metode diskusi ini ada yang berupa diskusi umum atau diskusi kelas, dan ada yang berupa diskusi kelompok. Nah, itulah beberapa pembahasan tentang rumpun pembelajaran IPA SD yang melingkupi tentang model pembelajaran dan metode pembelajaran. Saya harap bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.